Pada bagian yang kedua, kalau kita melihat hal ini tentang Kidung Agung adalah kita melihat topik-topik utama dan latar belakang secara situasional pada saat di mana Salomo ini menulis akan kitab Kidung Agung ini. Coba kita lihat bahwa topik utama dalam kitab Kidung Agung ini menyangkut bagaimana I love you, you love me, bagaimana hubungan cinta yang luar biasa. Nah, ini adalah bicara tentang balada cinta tak terbeli, artinya drama 7 babak. Ya, jadi Salomo dipakai Tuhan untuk mengungkapkan sebuah drama 7 babak tentang bagaimana cinta antara Allah dan manusia. Nanti kita akan bisa melihatnya. Nah, ini juga berbicara tentang the triangle of love, di mana ada cinta segitiga antara gadis sulam sebagai pemeran utama di sini, juga kekasihnya yang adalah gembala, dan Salomo yang sedang menggoda akan gadis sulam ini untuk menjadi istrinya. Nah, ini bicara tentang keteguhan cinta seorang gadis sulam, ya, dan ini bicara tentang temptation, hasrat dan godaan yang luar biasa yang dilancarkan oleh Salomo untuk merebut hati daripada gadis sulam ini. Dan pada akhirnya kita akan melihat bahwa when you say you love me, no, I love you more. Jadi bagaimana kalau kita katakan kepada Tuhan sebagai mempelai wanita, aku mencintai engkau, maka Tuhan akan berkata, aku lebih lagi mencintai engkau. Dan itu akan ditunjukkan pada bagian yang terakhir. Nah, saya mengajak kita untuk terus mengikut ini. Nah, saya ingin mengajak kita juga untuk melihat ada hal-hal yang penting yang diketahui, yaitu menyangkut majas tautologia, di mana kitab ini sangat syarat dengan bahasa yang khas sastra Ibrani, Semitik, ya. Misalnya majas tautologia ini yaitu majas pengulangan kata, di mana orang-orang Semit memandang, ya, jikalau itu pernyataan hanya 1 kali maka itu biasa saja. Tapi kalau pernyataan itu sudah menyangkut 2 kali, maka ini disebut dengan very atau sangat, ya, sesuatu yang sangat yang harus betul-betul diperhatikan. Dan kalau itu bicara tentang 3 kali pernyataan, maka itu extremely, ya, benar-benar ekstrim, ya, di luar kewajaran. Artinya itu benar-benar sangat-sangat harus kita perhatikan, dan itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting. Nah, sehingga kita bisa melihat tentang latar belakangnya. Nah, ini adalah tokoh-tokoh yang terlibat di dalam drama 7 babak ini. Ada Raja Salomo sebagai penulis penyairnya. Kemudian ada gadis sulam, gadis yang ditemui oleh Salomo dan dia jatuh cinta pada gadis sulam. Ada sang gembala, di mana sang gembala ini adalah kekasih daripada gadis sulam. Kemudian ada wanita-wanita istana, ada putri-putri Yerusalem. Nah, bagian terakhir ada terlibat juga saudara-saudara daripada gadis sulam, ya, ketika dia sudah kembali ke Sulam, daerah Sulam atau Sunan. Nah, kemudian status perkawinan Salomo ketika babak ini dimulai itu adalah dia sudah memiliki 60 istri dan 80 gundik. Nah, ini bertambah ketika di akhir pemerintahannya ada 300 istri dan 700 gundiknya, jadi ada 1000. Ya. Nah, ini kondisi yang ada. Kemudian kalau kita bicara bahwa kitab ini adalah ungkapan cinta Salomo yang mendalam pada gadis sulam, yang walaupun melalui berbagai godaan tidak terbalaskan, karena gadis sulam ini menunjukkan kesetiaannya hanya pada kekasihnya, yaitu sang gembala. Ya, jadi kita melihat bagaimana trik-trik yang luar biasa tentang cinta itu yang digambarkan secara vulgar oleh Salomo ketika dia mengungkapkan cintanya kepada gadis sulam, maupun ada sebuah saling bersautan antara gadis sulam dan gembala kekasihnya. Kita bisa melihat ini dalam sebuah drama babak 7 babak yang luar biasa. Untuk itu saya mengajak kita untuk melihat kisah cinta drama 7 babak ini. Ya, itu dimulai ketika gadis sulam ini ada di perkemahan Salomo, ya. Ini dari Kidung Agung pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3, ya. Jadi ini mengungkapkan bagaimana situasi pertama ketika Salomo melakukan ekspedisi, kemudian
dia sampai ke daerah Sulam, di mana di sana dia bertemu dengan gadis Sulam, dan gadis Sulam ini ditarik masuk ke dalam perkemahan Salomo. Perkemahannya kan pasti luar biasa. Nah, ini pada ayat 1 sampai dengan 3, ya. Nah, di situ kita bisa melihat bagaimana diungkapkan oleh Salomo, ya, kiranya ia mencium aku dengan kecupan karena cintamu lebih nikmat daripada anggur dan sebagainya, ya. Itu ayat pertama sampai dengan ketiga, ini di Sunam. Nah, kemudian drama babak kedua adalah tentang bagaimana gembala kekasihnya itu datang dan menemui akan gadis Sulam itu, ya. Kalau kita bisa lihat dari ayat 15, ya, dikatakan tentang, lihat cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau, ya, bagaikan merpati matamu. Ini puji-pujian daripada sang kekasih daripada gadis Sulam yang datang ke perkemahan. Kemudian mereka dipisahkan lagi, kemudian gadis Sulam itu rindu akan gembalanya karena bertemu sebentar, dipisahkan oleh Salomo, lalu gadis Sulam ini rindu akan gembalanya, diungkapkan dari pasal 2 ayat 3 sampai pasal 3 ayat 5, ya. Di situ dikatakan tentang seperti pohon apel di antara pohon-pohon di hutan, demikian kekasihku di antara teruna-teruna. Ungkapan daripada gadis Sulam karena dia rindu kepada gembalanya. Pada bagian keempat ini adalah gadis Sulam itu kemudian dibawa ke Yerusalem dari Sunam, ya. Dari, kalau kita lihat peta tadi, dari Sunam ke Yerusalem. Ini pada pasal 3 ayat 6 sampai dengan pasal 5 ayat 1. Itu ada bicara tentang iring-iringan, ya, bagaimana Salomo membawa gadis Sulam ini dengan kebesarannya. Nah, kemudian babak 5 itu adalah ketika sudah di Yerusalem. Nah, sang gadis Sulam ini bermimpi, diungkapkan di dalam pasal 5 ayat 2 sampai dengan pasal 6 ayat 3. Dan kemudian pada pertempuran yang terakhir, ya, ini godaan terus menerus. Nanti kita akan melihat apa saja yang digoda oleh Salomo kepada gadis Sulam. Rayuan Salomo yang terakhir, tetapi gadis Sulam ini akan menyatakan bahwa dia tetap setia kepada kekasihnya sang gembala. Dan drama ini diakhiri dengan gadis Sulam itu pulang bersama dengan kekasihnya sang gembala atau mempelai laki-laki ke daerah Sunam, ya. Nanti kita akan melihat lebih detailnya. Nah, ini adalah bagian yang kedua, ya. Kita akan melanjutkan pada bagian ketiga untuk memahami apa saja yang menjadi godaan daripada Salomo kepada gadis Sunam ini, supaya kita mengerti bagaimana gerejanya itu juga digoda dengan yang sama oleh dunia ini, tetapi harusnya mempelai itu tidak tergoyahkan karena cintanya hanya kepada sang gembala, itu Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati.